يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang manajemen waktu yang baik. Cara menggunakan waktu sebaik mungkin. Judulnya sederhana, seni menata waktu. Ya, seni menata waktu. Banyak di antara kita, dan mungkin kita salah satu di antaranya, yang tidak sadar bahwasannya kekayaan terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah iman dan Islam, yaitu adalah waktu. Waktu. Waktu setiap orang tidak sama dan dilimit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ukurannya. Waktu saya, waktu Anda nggak sama. Dan tidak ada yang tahu berapa jatah waktu yang dimiliki. Tidak ada yang tahu berapa jatah waktu yang dimiliki. Ada yang waktunya cuman beberapa detik. Selesai. Ada nggak begitu? Ada. Ada yang waktunya beberapa jam. Ada yang waktunya sampai beratus-ratus tahun seperti umat-umat sebelum kita. Nabi Nuh alaihi salam salah satu contohnya. Ya, salah satu contohnya. Dakwahnya saja 950 tahun. Itu waktu dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah nih, bersyukur sama Allah Ta'ala. Ada early warning. Betul gitu bahasa Inggrisnya. Peringatan dini. Ada rambu-rambu yang diberitakan langsung oleh manusia yang paling dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberitahu umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Artinya rata-rata dari masa Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, umur manusia dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau tidak percaya, bahaya. Karena ini sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau pengen imannya semakin kuat, silahkan kunjungi tanah Kusir. Ya, silahkan kunjungi tanah Kusir. Kemudian bawa tim. Nah, di situ ada keterangan di Batu Nisan. Itu pentingnya Batu Nisan. Apa pentingnya Batu Nisan? Biar paham. Yang bersangkutan ini wafatnya kapan, lahirnya kapan, usianya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, biar kelihatan itu ada makam, sehingga tidak diinjak-injak, tidak diduduki, tidak berdiri di atasnya. Yang ketiga, agar anak cucunya mungkin 100 tahun kemudian paham, oh itu leluhur saya, sehingga kalau mau ziarah menjadi mudah. Itu pentingnya Batu Nisan.
Coba ke Tanah Kusir dan makam-makam yang lain, dicek itu. Rata-rata penduduk di sana, dan mungkin nanti antum akan nyusul. Iya. Kalau ke sana mungkin, kalau ke kuburan pasti. Wallahu a'lam kapan ya. Itu rata-rata usia yang dimakamkan 60 sampai 70 tahun. Rata-rata. Alhamdulillah ada peringatan dini dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasul juga memberi peringatan yang lebih dini. Siapa umurnya sampai 40 tahun, kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, maka ya hati-hati, kemungkinan masuk neraka. Allahumma ajirna minan nar. Berdasarkan semua itu, karena waktu kita dilimit, waktu kita sangat terbatas, maka manusia yang cerdas dari satu generasi ke generasi yang lain selalu menggunakan waktunya seefisien mungkin, sebaik mungkin, semanfaat mungkin. Tidak akan membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Tidak akan membiarkan waktunya tidak menghasilkan sesuatu, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirah. Karena itu bagi orang yang berbisnis, ya, yang cari duit, time is duit. Nah, waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Makanya biasanya gaji ya diukur dari jam kerja, itu yang profesional. Ya, kamu mau menggunakan waktu saya sekian jam, kamu harus bayar sekian rupiah, harus bayar sekian dolar. Jasanya diukur dengan waktu. Saya akan terima pemborongan bangunan ini. Berapa waktunya? Waktunya 1 minggu, yang lain waktunya 2 minggu. Tender dimenangkan yang 1 minggu, karena dia bisa lebih cepat, ya harganya lebih bagus. Waktu adalah uang buat orang yang bisnis. Buat orang yang menikah, waktu adalah Masya Allah. Semakin ya ditunda, semakin dia khawatir. Maka dia akan menetapkan waktu, saya akan nikah usia berapa. Tapi buat orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, al-waqt kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. In lam taqtahu qata'ak. Kalau tidak engkau bunuh waktumu, maka engkau akan dibunuh oleh waktu. Kill, bunuh waktu. Artinya waktu dibunuh bagaimana? Jangan sia-siakan. Jadikan waktu berhenti hanya untuk sholat. Jadikan waktu berhenti hanya untuk zikir. Jadikan waktu berhenti untuk bersendagurau bersama keluarga. Waktu berhenti untuk istirahat. Diatur betul waktunya. Itu orang-orang yang beriman. Waktunya dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang manfaat di dunia maupun di akhirat. Pertanyaan saya, di hadapan saya ini rata-rata usianya di atas 30 atau di bawah 30? Rata-rata di atas 30 tahun. Betul ya? Sebagian bahkan sudah di atas 40 tahun. Artinya waktunya di dunia tinggal sedikit sekali. Mau digunakan untuk apa? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kita di Maghrib sampai Isya kali ini. Insya Allah barokah. Yang pertama, ada orang umurnya 90 tahun, 89,999 tahun, dia tidak pernah sholat, tidak pernah zikir, tidak pernah ibadah. 90 tahun kurang 1 menit tobat. 90 tahun kurang 1 menit tobat. Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia Allahu Akbar takbir untuk sholat, meninggal dunia. Saya mau nanya, su'ul khotimah atau husnul khotimah? Husnul khotimah. Pertanyaannya, waktunya yang paling berharga yang mana? 1 menit terakhir dari seluruh umurnya. 1 menit terakhir dari seluruh umurnya. Waktu yang digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba kita cek, dari mulai tadi bangun tidur sampai maghrib ini, waktu kita yang paling manfaat yang mana ini? Jelas saat ini paling manfaat. Tapi tadi pagi manfaat nggak? Tadi siang manfaat nggak?
Sore tadi manfaat atau tidak? Yang tahu adalah pribadi kita masing-masing. Karena itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi Muhammad SAW, ada dua nikmat. Jadi disebut nikmat ini. Ada dua nikmat. Maghbun itu adalah orang kalau dia menjual sesuatu di bawah harga yang seharusnya, rugi atau untung. Jadi misalnya pasarannya 1 juta, dia jual 10.000, nggak ada yang mau beli kecuali harganya 10.000, padahal pasarannya 1 juta. Ini untung atau rugi nih? Rugi. Itu dalam bahasa Arab orangnya namanya maghbun, ya. Dua nikmat yang kebanyakan manusia merugi. Ya, kebanyakan manusia merugi kalau dapat dua nikmat ini. Yang pertama sehat. Sehat itu nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Nah, kok bisa rugi? Karena seharusnya dengan sehat dia bisa dapat surga yang derajatnya tingginya luar biasa, sementara yang lain nggak bisa. Dia bisa mulutnya sehat, zikir bisa, baca Al-Quran bisa, tapi sibuk dia itu bukan zikir, bukan baca Al-Quran, mulutnya sama-sama sehat, tapi dia sibuk itu apa namanya itu kalau pakai kemudian ada layar TV, ada teksnya, itu namanya apa itu? Keroan. Karaoke itu katanya ya. Saya nggak bahas halal haram ya, nggak bahas halal haram. Tapi yang satu menggunakan mulutnya untuk zikir, mulutnya untuk baca Al-Quran, mulutnya untuk melakukan nasihat yang baik, sementara dia mulutnya sibuk menyanyi sesuatu yang mubah misalnya, nggak haram, sesuatu yang mubah. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Kenapa rugi? Yang ini menghasilkan pahala, yang ini tidak menghasilkan pahala. Apalagi kalau melakukan kemaksiatan, gunjing, ya, namimah, mengadu domba orang dan lain sebagainya. Sehat. Ada orang yang tangannya sehat, sehat. Dia gunakan tangannya ini untuk meraih pahala besar. Dia gunakan untuk membantu ngepel masjid, ya, bersihkan toilet masjid dengan tangannya. Sementara yang lain tangannya tidak seperti tangannya dia. Seorang wanita di zaman Nabi Muhammad SAW tangannya dipakai untuk menyapu masjid, maka ia pun mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang lain tangannya digunakan untuk apa ini? Nunjuk ke tempat maksiat. Di mana ya saya mau beli minuman keras? Tuh di sana. Tuh di sana. Ya, di mana? Tuh. Hanya sekedar menunjukkan, tapi bukan menunjukkan pada kebaikan, menunjukkan pada kemaksiatan. Maka tangan yang seperti itu, naudzubillah min dzalik, sehat, tapi dia rugi banyak sekali kesehatan. Kemudian yang kedua, al-faragh. Nah ini, faragh itu orang yang punya waktu banyak, waktu luang, tapi rugi. Contoh ya, Ibu di rumah atau kerja? Rata-rata ibu rumah tangga. Betul ya? Suami-suami ini rata-rata di rumah atau kerja? Kerjanya di rumah. Zaman sekarang kan kerjanya di rumah. Para istri lebih senggang waktunya. Anak-anak sekolah, betul ya? Anak-anak sekolah, yang nganter siapa? Ibunya. Pulang dari nganter anak, nanti ibunya tugasnya menjemput anak, betul? Di antara mengantar dan menjemput ada waktu luang sekitar 3 jam 4 jam. 3 jam 4 jam. Dia gunakan untuk ibadah, namanya ke pasar. Ibadah atau enggak ibadah? Ibadah. Mau belanja untuk nyiapkan makan buat anak, buat suami dan lain sebagainya. Ke pasarnya ibadah. Di pasar mampir di warung kencan sama teman. Duduk di warung sama temannya, nggak jadi belanja. Ngapain? Ngerumpi. Ibadah atau ibadah ini? Nggak jelas. Ini nggak jelas. Sementara yang lain mau baca Al-Quran, nggak punya waktu
luang. Yang lain mau duduk baca sholawat, duduk khusus baca sholawat, gak punya waktu luang. Yang ini punya waktu luang banyak, gak disibukkan cari harta, gak disibukkan harus tugas jaga yang namanya parkir, gak disibukkan tugas yang namanya jaga pintu kereta api, gak disibukkan tugas yang namanya jadi pilot pesawat terbang, gak disibukkan jadi tugas yang namanya sopir bis malam, gak disibukkan tugas yang namanya jadi kernet, gak disibukkan tugas namanya jadi sopir truk, dia di rumah duduk, mestinya waktu luangnya bisa digunakan untuk meraih pahala yang besar, tapi dia mengatakan saya akan menghabiskan waktu saya nonton drama Korea, India, Jepang dan lain sebagainya, serial A sampai Z khatam, sibuk melihat TikTok yang macam-macam isinya, bukan yang manfaat, habis waktunya. Saya nggak bahas halal haram, tapi yang saya bahas bagaimana mengelola waktu. Maka ketika orang ini nggak ngelola waktunya untuk surganya, untuk akhiratnya, untuk keuntungan dunianya, maka dia rugi. Nah nanti di surga itu, dalam hadits riwayat Imam Tabrani disebutkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannah illa, nanti penghuni surga itu tidak akan pernah menyesal. Jadi di surga itu tidak ada penyesalan kecuali, jadi penghuni surga itu nggak akan pernah menyesal kecuali atas satu hal. Apa itu? Ala sa'atin, sabda Nabi Muhammad SAW, ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Kalau ada satu waktu di dunia yang tidak dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala di dunia. Jadi contoh nih ya, nanti itu dalam hadits yang lain disebutkan, ada orang tuh lihat mukmin lain yang surganya lebih tinggi, cahayanya lebih banyak, nikmatnya lebih banyak, lihat di atas sana. Terus dia nanya sama malaikat, kok dia dapat posisi lebih bagus dari saya? Dijawab oleh malaikat, ya sama kamu sebetulnya. Kamu sholawat, dia sholawat. Kamu tasbih, dia tasbih. Kamu istighfar, dia istighfar. Kamu baca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Tapi zikirmu lebih sedikit, dia sholawatnya lebih banyak, dia istighfarnya lebih banyak. Dia gunakan waktunya untuk berzikir pada Allah lebih banyak, maka derajatnya di surga lebih tinggi. Maka saat itu nyesel, kenapa dulu nggak saya gunakan waktu saya untuk sholawat lebih banyak? Kenapa dulu nggak saya gunakan waktu saya untuk istighfar lebih banyak? Kenapa dulu nggak saya gunakan waktu saya untuk baca Al-Quran lebih banyak? Itulah penyesalan ahlul jannah, penghuni surga, atas waktu-waktu yang berlalu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jangan heran kalau kita membaca biografi para ulama seperti Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai Imam Nawawi itu tidak pernah membaringkan tubuhnya di pembaringan untuk tidur, nggak pernah. Imam Nawawi rahimahullah tidak pernah meletakkan tubuhnya ini tatajafa junubuhum anil madhaji, yang dikatakan dalam Al-Quran tubuh-tubuh mereka, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, itu dipraktekkan oleh Imam Nawawi, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Tidak pernah lambungnya ini digunakan untuk berbaring di pembaringan. Beliau selalu dalam keadaan duduk membaca buku, duduk berzikir, duduk membaca Al-Quran. Sampai-sampai beliau itu dikalahkan oleh kantuknya ketika membaca buku, maka beliau pun tertidur sebentar di atas buku. Kemudian sesaat kemudian bangun dan nyeselnya luar biasa. Kok sampai saya tadi tertidur? Rugi ini, Masya Allah. Jadi jangan kaget kalau kita dengar biografi semacam seperti itu. Kenapa? Karena ini orang-orang yang paham nilainya. Satu detik yang terlewatkan ini kerugian, karena sebetulnya satu detik ini bisa menghasilkan pahala yang besar. Seperti orang-orang yang bisnis, 1 menitnya terlewatkan untuk menghasilkan dolar, dinar, dirham, rubel,
dan lain sebagainya, maka dia nyeselnya luar biasa. Kalau tadi saya nggak duduk sama kamu, saya bisa untung sebanyak $1.000. Ini gara-gara duduk sama kamu sekian menit, saya kehilangan $1.000. Orang yang berbisnis menghitung ya waktunya, nafasnya dengan angka uang sedemikian detail. Maka para ulama, para wali Allah menghitung angka akhiratnya pun dengan detail. Enggak mau beliau-beliau itu terlewatkan waktunya untuk hal-hal yang enggak manfaat. Seperti yang diceritakan juga, ada seorang yang makanannya itu enggak pernah dikunyah. Enggak pernah. Padahal belum tua. Ya, giginya masih utuh. Ya, giginya masih utuh. Tapi makanannya itu ditumbuk. Ya, kalau sekarang di blender, di jus itu ya. Di jus. Maka ditanya, kenapa kamu kalau makan saya lihat gak pernah makanan yang dikunyah? Jangan berdebat tentang urusan kesehatan. Ya mungkin kita bicara, wah ini kalau di jus terus nanti kurang sehat, ini ya gak dikunyah. Jangan bicara tentang kesehatan. Karena kalau ruhnya udah sehat, tubuh ngikut. Kalau ruhnya udah sehat, tubuh ngikut. Dan ini orang-orang soleh kenapa sampai ngejus itu? Ditanya, kenapa kamu jus makananmu? Maka dijawab, saya udah cek. Diteliti betul. Kalau makan saya kunyah, makan saya kunyah, sama makan saya jus, itu selisih waktunya berapa? Nah, selisih waktunya itu bisa saya gunakan untuk membaca kalimat tasbih sebanyak 80 kali. Jadi daripada saya kehilangan kalimat tasbih 80 kali, lebih baik saya jus, nggak jadi masalah. Rasanya kurang enak, tapi saya dapat pahala lebih besar. Manajemen waktunya sedetil itu. Ini orang-orang soleh. Kenapa? Karena nggak mau nanti nyesel di surga. Karena di surga kalau udah nyesel nggak bisa balik lagi. Itu di surga. Apalagi yang nggak di surga. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini tadi yang saya sampaikan semua berkaitan tentang masalah nilai waktu. Ya nilai waktu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, pengarang Maulid Simtud Durar yang muridnya tersebar luas di berbagai penjuru dunia. Yang maulidnya itu orang kenal nggak kenal dibaca, kenal pengarangnya nggak kenal pengarangnya, pindah rumah dibaca, ya buka kantor baru dibaca, lahiran anak dibaca. Maulid Simtud Durar, banyak qasidah beliau, syair-syair beliau dilantunkan ya oleh umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, memberikan nasihat yang indah tentang waktu. Jadi orang-orang dulu tuh yang namanya wali itu ya ngitung waktunya betul. Karena modal, waktu adalah modal. Beliau berkata, radhiyallahu anhu, kalau kamu melihat ada satu orang jalan di jalan, kemudian dia bawa uang dengan nilai mata uang yang paling besar, yang dikenal orang. Setelah itu dia sambil ketawa-ketawa, dia sebarkan uang tadi, sebarkan sana, terus jalan begitu terus. Itu kamu anggap orang waras atau orang gila? Kalau orang waras kan sedekah ya. Nih sedekah itu waras. Ini dibuang sama ketawa-ketawa, dibakar, ketawa-ketawa. Waras atau gila? Yang keras dikit dong. Lebih baik kan kita menggila-gilakan diri kita daripada menggila-gilakan orang lain. Betul ya? Yang model begitu waras atau gila? Yang keras, yang gentle. Waras atau gila? Nah, siapa itu? Kata Habib Ali Al-Habsyi, lantas bagaimana menurutmu dengan seseorang yang dia menghambur-hamburkan waktunya, ya, menghambur-hamburkan waktunya dan dia ketawa-ketawa, waktunya nggak menghasilkan pahala, waktunya nggak menghindarkan dari neraka, tapi dia ketawa-ketawa, semisal ibu-ibu nonton drama Korea. Misal bu, misal begitu, lu boleh ketawa boleh kan ya? Ketawa nggak dilarang. Tapi permisalan ini mirip gak sama orang gila tadi? Ya beda-beda tipis. Ya beda-beda tipis. Bapak-bapak yang main kartu, ya main kartu. Dolimo. Masya Allah. Udah nggak tahu kan ya? Itu zaman saya masih kecil dulu. Namanya apa? Gaplek. Ya. Plak. Terus ketawa-ketawa. Buat orang-orang yang memang tahu waktu, ini kenapa waktunya dibuang semacam ini? Kalau betul-betul menggunakan akalnya, nggak akan sia-siakan
waktunya. Kok waktunya hanya untuk seperti itu? Hanya untuk seperti itu. Loh, kalau sesaat ya wajar, sesaat wajar, namanya cari hiburan. Kalau dari pagi sampai sore, ya wallahu a'lam. Namanya apa itu? Ya membuang-buang waktu. Nah, kata Habib Ali Habsyi, jangan kamu seperti orang yang tadi itu, buang-buang uang sambil ketawa. Manage waktumu, atur waktumu, karena waktu ini adalah kalau udah lewat gak bisa balik gitu. Uang kalau udah hilang masih bisa dicari. Istri kalau hilang masih bisa cari ganti. Suami kalau hilang masih bisa nikah lagi. Ya. Tapi kalau yang namanya waktu hilang, kemana nyarinya? Gak bisa. Waktu nggak pernah datang kembali. Sekali dia berjalan lewat selama-lamanya. Nah, sekarang saatnya saya mau ngasih apa ya? Ancaman. Bahasa yang lebih mengerikan, ancaman. Dan kita sudah mengalaminya. Kita udah mengalaminya, tapi nggak pernah merasa terancam. Apa ancamannya? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang meriwayatkan adalah pelayannya Nabi Muhammad SAW. Nggak nanggung-nanggung, 10 tahun hidup di rumahnya Nabi Muhammad SAW. 10 tahun hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat mengerti ya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar usianya panjang, berkah hartanya, banyak anaknya, meninggal masuk surga. Mudah-mudahan kita dapat yang sama, amin. Nikmat itu ya. Duit akeh, umur dawa, keluarga besar, ya, barokah, ujung-ujungnya surga. Itu nikmatnya luar biasa karena mengabdi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW, la taqumus sa'atu hatta, tidak mungkin kiamat itu datang sebelum terjadi yang berikut. Jadi kalau yang berikut ini sudah terjadi, ya enggak lama akan datang kiamat. Ini termasuk tanda-tanda datangnya kiamat. Apa ya? Hatta yataqarab az-zamanu wa takun as-sanah kasyahr wa syahr kal-jum'ah wa takunu al-jum'ah kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah kal-dharmah bin-nar, rawahu Tirmidzi. Ini udah terjadi ini. Tapi ya enggak seperti ini, tapi sudah mulai terasa. Tidak akan terjadi kiamat sebelum waktu menjadi singkat. Ya, menjadi terasa singkat. Nah, ini udah terasa belum nih? Ya, waktu menjadi terasa singkat. Dulu saya masih kecil, nggak pernah ngomong kok cepet ya, nggak ada. Kita tuh waktu masih kecil tuh merasa, ya Allah, nunggu liburan sekolah tuh ya, kok nggak prei-prei gitu kan ya. Kalau udah libur kok nggak sekolah, bener? Sekarang baru libur kok sudah sekolah lagi, betul begitu? Baru nikah anaknya udah 5. Kok 5 anakku ya? Padahal merasa baru nikah kemarin. Terasa singkat, ya, waktu terasa singkat. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Wa takunus sanah kasyahr. Sampai dikasih informasi detail. Nanti, kalau merasa singkat ini sudah terasa. Tapi sampai yang bagian berikut ini, alhamdulillah belum ini. Insya Allah belum ya. Saya nggak merasa seperti ini. Kalau antum udah merasa seperti ini, ya berarti ya cedak tenang gitu ya. Dekat sekali. Apakah itu 1 tahun rasanya seperti 1 bulan? Belum ya. Belum, setahun ya masih ya setahun tapi rasanya cepat gitu aja kan ya. Nggak seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 pekan, 1 Jum'ah. Jadi umat Islam ini bahasanya 1 Jum'ah. Nah, kita udah terlanjur
satu ahad, satu minggu. Bebaslah bahasanya apa, mau pakai minggu, pakai ahad, pakai bahasa yang kamu ganti terserah. Yang jelas itu 7 hari. Tapi kalau mau bilang pakai satu Jum'ah lebih bagus. Seperti sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba ditrenkan, diviralkan. Ya satu Jum'ah gitu. Kalau kita mulai sekarang nanti 2 tahun lagi nggak ada satu minggu. Kamu ke Jakarta berapa hari? Satu Jum'ah. Roto aneh juga ya. Ya. Usia kandunganmu berapa lama? 4 Jum'ah. Ya agak neko-neko gitu ya. Aneh, nggak apa-apa, boleh-boleh ya. Orang mau mempopulerkan sesuatu kan boleh-boleh saja tanpa harus ya mengkritisi yang lain. Udah bilang saja satu Jum'ah, populerkan itu. Satu Jum'ah. Nanti satu Jum'ah, kata Nabi Muhammad SAW, wa takunul Jum'ah kal yaum, seperti satu hari. Belum ya, satu Jum'ah belum seperti satu hari itu? Belum ya, 3 hari kelihatannya ya. Seperti 3 hari iya, tapi kalau satu hari belum. Wa yakunul yaum kasa'ah, dan satu hari 24 jam itu seperti hanya 1 jam. Belum, Ramadan kemarin Anda masih nunggu kok gak maghrib ya. Belum, tapi ya sudah lumayan puasa, kok sudah asar gitu kan ya. Kok sudah asar, cepet betul ya, tiba-tiba sudah asar. Tapi ya belum seperti satu jam, 24 jam, rasanya belum 1 jam, tapi udah semakin singkat, udah terasa. Wasa'ah, watakunu sa'ah, dan 1 jam itu nanti kalau udah kiamat dekat kadzornah binar, seperti orang menghidupkan korek api. 1 jam itu seperti itu. Korek api kalau pakai gas lebih cepat lagi ya. Korek gas ya, korek gas itu singkat, berarti seperti 1 detik. 1 jam seperti 1 detik. Sudah belum? Belum. IG 1 menit aja masih lama kok. Iya. IG itu kalau ada uploadan 1 menit masih lama. Ya, itu ibu-ibu kalau buat status tuh berapa detik, Bu? Ya, berapa detik, Bu? Saya hampir nggak pernah buat status video soalnya. Jadi nggak tahu berapa detik. 15 atau 30 kalau WA 30. Kalau YouTube nggak tahu juga. Sudah, pokoknya singkat ya. Waktunya singkat, ya rasanya ya belum sampai 1 jam 1 detik, tapi udah terasa singkat. Udah itu. Itu ciri-ciri kiamat sudah dekat. Ancamannya di mana? Ancamannya di sini. Nanti kalau kiamat sudah dekat, keberkahan waktu itu dicabut. Makanya 1 tahun rasanya hanya seperti 1 bulan. 1 Jum'ah rasanya seperti 1 hari. 1 hari rasanya seperti 1 jam. 1 jam rasanya seperti 1 detik. Barokahnya waktu dicabut oleh Allah Ta'ala. Dan kita nggak tahu kapan itu. Siapa tahu kita mengalami itu ya. Semoga tidak. Ya semoga tidak. Nggak usah nunggu kiamat dekat. Sekarang ini kalau sampai waktu kita rasanya cepat nggak menghasilkan sesuatu, berarti waktu kita nggak barokah. Nggak barokah. Coba dicek dari pagi sampai maghrib ini apa yang udah kita hasilkan untuk akhirat dan dunia kita. Saya mau nanya dulu sama ibu-ibu, Bu. Orang hidup di dunia ini bahagia boleh enggak? Harus. Bukan boleh, harus. Hidup di dunia harus bahagia. Jadi bukan boleh bahagia, memang harus bahagia. Nah, yang aneh ini, banyak orang hidup di dunia nggak bisa menemukan kebahagiaan. Saya mau kasih fakta ya, tolong dicek. Bintaro ini kalau dilihat dari udara seperti hutan atau enggak hutan? Banyak pohon-pohon ya. Seperti hutan. Banyak pohon-pohon besar. Dunia itu, bumi kurang lebih seperti itu. Pohon, air, ya, pohon air, kemudian dataran yang terbuka.
Tapi yang namanya pepohonan, yang namanya air di negara kita ini, Masya Allah, makmurnya luar biasa. Sebetulnya untuk warga negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk bahagia itu mudah atau susah? Mau lihat laut, Masya Allah, Jakarta, mau lihat laut mudah enggak nih? Mudah. Mau lihat gunung, mudah juga. Ya ke Bogor dikit udah lihat gunung. Mau lihat padang pasir, mudah, tepi pantai. Jangan lihat lautnya, lihat tepi pantainya jadi padang pasir. Berikutnya, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, wajahnya ini sama atau beda-beda? Jadi kalau mau bahagia lihat wajah gampang loh. Yang ini wajahnya begini buat ngakak, Masya Allah, bahagia. Mudah. Bahagia itu mudahnya luar biasa. Tapi anehnya, di WA yang masuk ke saya, itu banyak orang mengeluh hidupnya nggak bisa bahagia. Ngeluh hidupnya nggak bisa bahagia. Kalau diteliti, nanti itu sebabnya nggak bisa mengelola waktu. Nggak bisa mengelola waktu. Jadi kalau sebagai muslim itu, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Karena hidupnya di muka bumi, ya di muka bumi harus bahagia. Makanya muslim itu boleh ke pasar, dan juga dalam kondisi tertentu harus ke pasar. Muslim itu boleh ke sawah, dalam kondisi tertentu harus ke sawah. Jangan dibayangkan jadi muslim itu hanya tinggal di dalam masjid. Jangan dibayangkan jadi muslim itu hanya memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran. Jangan dibayangkan menjadi muslim itu hanya memegang tasbih, kemudian zikir, sholawat, dan istighfar. Menjadi muslim itu seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu hidupnya, ia pergi ke pasar, ia istiqomah di masjid, ia pergi ke tempat rumah masyarakat yang membutuhkan untuk dijenguk, membutuhkan untuk dihibur, ia bermain dengan anak keturunannya, ia ngobrol dengan istri-istrinya, ia juga melakukan hal-hal yang dilakukan manusia pada umumnya. Makanya sampai dicemooh, dicibir oleh orang-orang yang gak suka oleh Nabi Muhammad SAW. Mali hazar Rasul, apa ini katanya Rasul, tapi kok jalan-jalan ke pasar. Apa tujuannya saya ngomong begini? Biar kita paham, jadi manusia beragama Islam itu hidupnya happy. Hidupnya happy. Waktunya ke mall, ya ke mall. Waktunya ke masjid, ke masjid. Waktunya duduk sama keluarga, duduk sama keluarga. Waktunya nge-game, iya, futsal, basket, sepak bola, apapun namanya olahraga, ya olahraga. Waktunya sholat malam, ya sholat malam. Itu jadi muslim. Nah sayangnya ini nggak kita atur. 24 jam ini nggak kita atur, sehingga kita nggak menemukan kebahagiaan dalam perjalanan waktu. Contoh, apa yang penting dalam hidup? Ini cara manajemen waktu yang diajarkan para ulama. Cari dulu yang paling penting dalam hidup apa? Ibadah. Betul ya? Ibadah, sholat. Makanya sholat itu sama Allah Ta'ala dijadikan 5 waktu, biar kita hidupnya tertata oleh waktu. Berarti harga mati, gak bisa diotak-atik. Waktu sholat ya sholat. Harga mati, gak ada judulnya waktu sholat saya mau rapat, gak ada. Gak ada judulnya waktu sholat, ya saya mau begini, gak ada. Kan sholat waktunya panjang tuh ya, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, rentang waktunya itu. Artinya sholat mutlak tidak boleh ditinggalkan. Semakin kamu pandai mengelola waktu sholat, maka ibadahmu akan semakin bagus. Sholat, jadi nomor 1 sholat. Kemudian apalagi ibadah yang terkait sholat? Qiraatul
Quran, membaca Al-Quran. Apalagi zikir, yang sholawat, yang istighfar dan lain sebagainya. Pertanyaannya, sudahkah kita mendisiplinkan waktu ibadah kita? Contoh, pagi sama mau maghrib, padahal maghrib, waktu ibadah selesai. Nggak ada yang namanya TV, nggak ada yang namanya YouTube, nggak jelas, nggak ada yang namanya TikTok, nggak ada yang namanya apapun, nggak ada. Ngomong sama keluarga, ini waktu saya sama Allah, waktu saya sama Tuhan saya, waktu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari pagi matahari belum terbit, kita sholat subuh berjamaah. Kemudian kita berzikir sampai matahari terbit. Nunggu naik seujung tombak. Kemudian sholat duha. Selesai. Setelah itu silahkan cari duit. Kemanapun terserah. Enak atau enggak enak? Enak atau sebetulnya? Sedikit. Gak banyak. Mau bonus? Ya bangun tidurnya ditambah. Biasa bangun tidurnya adzan lewat setengah jam. Bukan sebelum adzan setengah jam loh ya. Adzan lewat setengah jam baru bangun tidur. Pasin deh bangun tidurnya pas adzan. Lumayan bisa sholat sunnah fajar. Bisa subhanallah bihamdi, subhanallahadzim, astagfirullah 100 kali. Bisa ya hayya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kemudian sholat subuh berjamaah. Mau bonus dikit lagi, ditambah bangunnya setengah jam sebelum azan. Seperti ketika Ramadan sahur, tapi nggak santap sahur. Sholat witir 3 rakaat, atau tahajud 2 rakaat, tutup witir 1 rakaat, atau ditutup witir 3 rakaat. Yang penting qiyamul lail. Masya Allah, qiyamul lail yang cerdas. Oh ya, kenapa? Ya sekalian bangun subuh. Sekalian bangun subuh. Jadi bangun subuhnya tapi setengah jam sebelum azan. Hanya itu saja. Enggak disuruh duha jam 10. Enggak, itu waktu utama duha, tapi enggak disuruh jam 10. Waktu utama duha jam 11, tapi enggak disuruh jam 11. Pokoknya udah masuk waktu duha, silakan sholat duha. Nah, itu yang diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul menyatakan, inna dina yusrun walan yusyadad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah, tidaklah seseorang itu memperkeras hidupnya dalam beragama, mempersulit hidupnya dalam beragama. Jadi jangan mempersulit tapi jangan gampangin. Jangan dipersulit tapi jangan dibuat mudahkan, disepelekan, enggak. Yang tengah-tengah saja, yang tengah-tengah saja. Kata Nabi Muhammad SAW, illa ghalabah. Siapa yang berusaha memperberat dirinya sendiri dalam beragama, pasti dia akan dikalahkan oleh sikapnya. Artinya, nggak bakal istiqomah, akan tumbang, nggak akan berhasil. Contoh, mampunya puasa 1 bulan 3 hari sunnah, ngeyel. Dikasih tahu sama gurunya, udah kamu 1 bulan puasa 3 hari saja. 1 bulan. Enggak, saya bisa puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Jalan puasa Daud setengah tahun. Setelah itu belas nggak pernah puasa sunnah. Karena dia memaksakan sesuatu yang dia nggak mampu. Dia nggak mampu. Ada ukurannya. Maka secara umum Nabi Muhammad SAW mengajarkan fasaddidu wa qaribu. Hendaknya kamu atur dengan betul-betul tepat. Dan ya gimana ya, sama diri ini negosiasi. Ya, negosiasi sama diri kita. Jangan terlampau kamu paksakan, tapi jangan terlampau kamu remehkan. Wa abshiru wasta'inu bil ghadwah war rawhah wa syai' minad duljah. Nah, di sini Rasul mengajarkan 3 waktu. Yang pertama bil ghadwah, pagi hari. Yang seperti saya sebutkan tadi, ya habis subuh, sebelum subuh sampai matahari terbit, naik sedikit, selesai. Setelah itu warwahah, sebelum matahari tenggelam, mau masuk waktu maghrib, sampai maghrib, ya, sampai ba'dal maghrib, sampai isya. Berapa jam sih maghrib sampai isya? 1 jam, kurang lebih 1,5 jam. Jadi setengah jam sebelum maghrib, kemudian maghrib, isya, selesai. Itu untuk akhirat, khusus murni akhirat, nggak dicampur apapun. Kemudian wasyai' minadul jannah, nanti malam dikit saja, nggak ada orang yang tahu. Gunakan untuk entah baca Al-Quran, entah zikir, entah apapun terserah. Mau sholat malam boleh, yang penting khusus untuk akhirat. 3 waktu akhirat ini jangan diganggu-gugat.
Ini kalau kita mau tertibkan hidup kita, selebihnya dunia sakarepmu. Enak enggak? Mau futsal boleh, mau renang boleh, mau kamu hiking boleh, mau daki gunung boleh, mau ngapain boleh. Daki gunung maghrib berhenti dulu. Ini waktu sama Allah Subhanahu wa taala. Pagi berhenti dulu. Ini waktu untuk sama Allah Subhanahu wa taala. Malam berhenti dulu sebentar saja, nggak usah lama-lama. Ini waktu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasakan yang satu ini belum yang lain ya. Biasakan yang satu ini, maka di diri kita akan terbentuk kebahagiaan. Sampai nanti begini loh. Mungkin yang belum jalani belum tahu. Nanti jalankan saja, coba seminggu atau 2 minggu, nanti akan tahu. Orang ngurus dunia ini stres atau nggak stres sih? Jujur. Maaf ya Bu, maaf saya mau jadikan ibu sebagai contoh. Tiap hari masak, bergelut di dapur, ditemani pembantu rumah tangga ART. Stres nggak Bu? Apalagi kalau ART-nya agak ART. Paham ya? Stres nggak Bu? Capek kan badan ya? Capek. Terus suami komentarnya nggak enak. Capek atau super capek? Pengen nggak healing? Bisa juga saya ngomong gitu ya. Pengen nggak healing? Healing, mau nggak? Mau. Healing itu murah. Kalau Anda, saya, kita sudah terbiasa pagi untuk zikir, maghrib untuk zikir, malam untuk zikir, itu begitu stres, masuk waktunya zikir, selesai. Healing dulu. Allahu Akbar. Selesai sholat, baca rotib misalnya, baca Al-Quran, tadarus, Masya Allah, fresh. Ba'dal isya boleh ngomong sama suaminya. Kalau mau marah lagi silahkan, udah siap. Karena udah seger, tapi ya jangan ngomong gitu. Ya jangan ngomong seperti itu. Jadi kalau orang udah punya istiqomah, waktu 3 tadi digunakan betul untuk Allah dan Rasulnya, maka begitu masuk ke situ, Allah akan menyelesaikan segala-galanya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, waktu yang penting lagi adalah waktu bersama keluarga. Ya, maksudnya bersama keluarga itu ya ketika bersama. Nanti ada yang mungkin pegawai negeri, Beb, saya kan nggak bersama keluarga, Beb, saya ditugaskan di luar pulau. Keluarga itu ada di Jakarta, saya ada di Sumatera. Gimana maksudnya? Zaman sekarang itu bersama kan alhamdulillah ya, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau lagi bersama, baik bersama secara fisik maupun non fisik, jauh. Dalam hidup ini kita harus buat waktu bersama keluarga, harus ada. Contoh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kan kalau kita lihat dari mulai malam tahajud, iya, malam tahajud. Tapi kalau mau ke masjid Rasulullah tidur dulu. Aneh ya. Cek tuh hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau selesai tahajud, ya, adzan subuh, Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat fajar. Setelah itu apakah langsung ke masjid ngimamin? Enggak, berbaring. Rasulullah berbaring. Kenapa berbaring? Bukan tidur ya, berbaring, rebahan. Kenapa rebahan? Sudah mau qomat kok rebahan? Jangan dipraktekkan loh ya. Belum makomnya praktekkan, hilang subuhnya sudah. Belajarnya yang tuntas dulu, jangan setengah-setengah. Rebahan, ini cara Nabi SAW membagi waktunya. Coba lihat, rebahan. Apa rahasia Nabi SAW rebahan? Ternyata rebahan Rasul itu disunahkan kalau kita baca sejarah, karena Nabi Muhammad SAW ingin menemani istrinya yang tidak sholat. Karena lagi berhalangan istrinya, maka Nabi SAW rebahan. Ya, rebahan. Masya Allah. Bapak-bapak coba praktek. Wah, saya mau rebahan dengan istri saya. Masya Allah, direbahkan sekalian. Ya, nggak bangun, Pak. Bangun. Saya nggak akan ngambil itunya, nggak ambil sisi itunya. Ini lihat loh, bagaimana Nabi SAW memanfaatkan waktu yang singkat ya, singkat. Quality time-nya itu luar biasa, menemani walaupun ya cuma sesaat. Terus dipanggil sama Bilal datang.
Ya, untuk apa? Rasulullah sholat, kemudian Bilal qomat, Rasulullah jadi imam SAW. Setelah itu pagi, bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan waktunya untuk masyarakat? Selesai zikir wirid, apakah Nabi SAW ke pasar? Apakah Nabi SAW langsung pulang ke rumah? Enggak. Rasul menyapa seluruh umatnya yang ada di masjid itu. Waktu, kalau orang bilang open house, ya open house, itu tiap hari Nabi Muhammad SAW open house. Kapan itu waktunya? Pagi. Waktunya apa? Pagi. Sehingga Rasul nanya, ada yang sakit enggak? Mau saya jenguk. Ada yang meninggal enggak? Yuk saya layak. Ada yang punya mimpi enggak? Saya akan ceritakan mimpinya. Dan pagi hari itulah pembantu-pembantu warga Madinah itu bawa tempat-tempat air yang besar untuk didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, dipegang oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari situlah anak-anak kecil warga Madinah minum air setiap pagi yang sudah disentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan itu betapa sangat berkualitas ya waktu hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, apakah Rasul memberikan waktunya semua untuk umatnya? Ya memang semua waktunya untuk umatnya, tapi dibagi gitu loh. Ada kewajiban sama keluarganya, maka Rasul masuk ke keluarganya, ke istrinya. Kamar-kamar istri Nabi SAW itu dibuat berjajar. Kamar 1, kamar 2, kamar 3, ya semua istrinya berjajar. Jangan niat praktek Pak. Belum makom. Terus bapak mau bersemboyan Fatmah 4 satu rumah. Nanti dulu satu rumah aja kacau. Mau gaya 4 satu rumah. Satu rumah aja nggak kuat. Apalagi 4 satu rumah. Kiamat sebelum kiamat. Allahumma ajirna min dzalik. Nah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Apakah Rasul mengatakan pada istrinya, saya capek ngadepin umat? Saya capek tadi habis zikir, wirid saya capek. Enggak. Beliau justru melepas lelah itu bersama keluarganya. Kalau ketemu keluarganya nggak ada istilah capek. Nggak ada. Datang temuin istrinya, diajak ngobrol sebentar, pindah kamar satunya, ngobrol sebentar, untuk cium tangan. Udah, semua istrinya dikasih jatah cium tangan. Nah, berhentinya di mana? Di rumah atau kamar istri yang hari itu giliran Nabi SAW akan tinggal di sana. Baru beliau berhenti di situ. Nah pertanyaannya, kita ini punya enggak waktu buat keluarga? Bisa nggak ngomong misalnya, ini walaupun cuma 1 menit, ini waktunya saya menyapa suami saya. Walaupun 1 menit, waktunya saya menyapa anak saya. Walaupun 1 menit, waktunya saya menyapa istri saya. Payphone, video call, ya video call. Lagi ngapain? Udah baca sholawat pagi belum? Misal seperti itu. Iya, nanya ini sama istrinya, sama anaknya, sama suaminya, nanya jarak jauh. Apalagi kalau tinggal satu rumah, Masya Allah, bisa baca zikir bareng. Bukan quality time nonton drama bareng, bukan. Tapi dikelola bagaimana sama-sama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Ustadz, Yai Habib, emang nggak boleh bercanda sama istri sama anak? Siapa bilang? Nabi Muhammad SAW juga menyiapkan waktu untuk bermain-main dengan anak cucunya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW itu menjadi tunggangan untuk cucu-cucunya. Rasulullah merangkak Hasan dan Husain naik ke punggung beliau. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah juga menyempatkan diri lomba lari bersama istrinya tanpa ada orang yang melihatnya. Jangan kemudian dipraktekkan, tuh tiru Nabi tuh. Nabi aja mau lomba lari sama istrinya, kamu nggak mau. Ya Nabi lomba lari sama istrinya tapi nggak ada yang lihat. Kita tahu karena cerita istrinya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang istri, Masya Allah, sama suaminya diviralkan di medsos. Halo guys, ya, me time bersama suami, ya, Masya Allah, pamer satu dunia suruh lihat, ya. Sehingga tidak asyik lagi saudara-saudara, karena udah menjadi konsumsi publik, sesuatu yang konsumsi pribadi. Yang pribadi ya pribadi itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, sehingga berkualitas, mahal gitu loh. Orang lain nggak boleh tahu ini milikku. Tahunya setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada waktu yang mana Rasul makan bersama dengan istrinya setiap ba'dal maghrib sampai isya. Karena orang-orang zaman dulu itu berbukanya kan waktu maghrib. Itu waktu makan malamnya. Karena itulah sholat isya itu lebih mundur waktunya. Waktunya nggak adzan kemudian sholat isya, enggak. Kalau kita pergi ke Madinah atau ke Mekah Al-Mukarramah,
maka yang namanya azan dan iqamah itu jaraknya untuk isya agak jauh. Kenapa begitu? Karena orang Mekah, orang Madinah mengikuti dari zaman Nabi Muhammad SAW, makan malamnya itu bainal isya'ain, di antara maghrib sampai isya, seperti itu. Yang masih meniru, maka maghrib sampai isya waktunya makan. Tapi kalau enggak meniru, sholatnya pun disesuaikan. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW menyiapkan waktu untuk duduk bersama istrinya, makan suap-suapan, ada waktunya. Lah punya enggak kita waktu untuk keluarga? Kadang enggak, semua jam cari duit. Sholat cari duit, sama anak cari duit, ya sama pasangan hidup cari duit, habis semua waktunya. Kalau seperti itu, maka yang datang nanti as-suntuku wal sumpeku wal ruwatu datang semua. Nggak punya, healing nggak punya, nggak ada. Jadi namanya healing itu nggak perlu pergi ke puncak gunung, nggak perlu pergi ke sungai, nggak perlu pergi kemana, enggak. Tapi kalau kita punya ruang-ruang waktu yang udah kita atur, maka begitu suntuk menghadapi urusan dunia, masuk ke situ serasa lapangnya luar biasa. Siap praktek? Nggak usah jauh-jauh ya, yang gampang saja dulu. Kan pasti sholat subuh tuh insya Allah ya. Maghrib sholat kok, isya sholat kan ya. Nah, ya udah atur itu saja. Pokoknya pagi, maghrib, malam, ini waktu untuk Allah. Konsepkan itu di keluarga. Kalau udah begitu nanti, begitu ada suntuk masuk ke situ hilang. Ada suntuk masuk ke situ hilang. Sehingga kalau siang itu suntuk kita ngarep-ngarep kapan dia datangnya maghrib dia. Kok maghrib nggak datang. Kalau udah bisa punya waktu sama anak, ketemu anak sumpek hilang. Nah sekarang enggak kok. Ketemu anak tambah sumpek kok. Dia lagi. Aneh kan ya? Ketemu suami sumpek. Kenapa begitu? Karena ya memang waktunya nggak dibuat. Ini waktu hanya untuk ini, waktu hanya untuk ini. Makanya dulu ulama tertib, sangat tertib. Ini waktu untuk ini, waktu untuk ini, waktu untuk ini. Makanya kalau antum ke rumahnya ulama, sowan kata orang, sowan ke sana nggak ditemu-temuin, ya itu ya sadar diri. Ya datangnya bukan di pas waktu sowan kok. Kalau pergi ke dokter misalnya, saya mau ke ada orang mau ke dokter gigi, giginya lagi sakit. Dokternya sudah tulis jam praktek jam 8 pagi sampai jam 10. Kita datang jam 5 subuh. Dibukain itu enggak? Enggak. Suruh nunggu sampai jam 8 pagi. Itu pun ditanya, udah ada janji atau belum? Salah dokternya enggak. Memang itu namanya manajemen waktu. Nah, ulama juga punya manajemen waktu. Waktunya doa, waktunya zikir, waktunya baca kitab, waktunya baca tafsir, waktunya belajar, waktunya ngajar dan lain sebagainya. Bukan kamu seorang diri datang please, saya mau sohan, terus mengambil waktunya ulama semua, nggak ditemuin, kemudian ngomong, datang jauh-jauh nggak ditemuin, sombong amat. Paham ya? Datang jauh-jauh nggak ditemuin, sombong amat. Bukan nggak ditemuin, memang bukan waktunya bertemu. Ada waktunya, semua ada waktunya. Nah kalau kita udah betul-betul bisa membagi waktu dengan baik, maka insya Allah hidup kita jadi barokah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Semoga kita bisa meneladani dan mempraktekkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Selalu lakukan aktivitas yang sekiranya membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta jangan lupa untuk menggunakan waktu sebaik mungkin agar dapat memetik manfaatnya di esok hari. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla saghlik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu waktu mudamu
sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Semoga oleh Allah Ta'ala waktu kita atau usia kita dijadikan waktu dan usia yang barokah. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi doa baik kita segera dikabul, segera diwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.